Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kegiatan Naila sebelum tidur itu di video sebelumnya itu dijelaskan bahwa kegiatan Naila sebelum tidur itu yang pertama apa? Murojaah, terus yang keduanya hafalan surat baru, yang ketiganya berzikir dan berdoa sebelum tidur. Nah, yang keempatnya mendongeng atau menceritakan dongeng pada Naila ya sebelum tidur belum sempat. Nah kali ini ibu atau bersama Naila ya mau mendongeng. Ya alangkah baiknya mendongengkan itu hal-hal yang baik. Jadi ini di sini ada 35 kumpulan dongeng untuk anak-anak muslim. Jadi diperkenalkan sedini mungkin kepada anak itu ya mau tentang kisah Nabi atau teladan-teladan yang lainnya tuh yang baik lah gitu ya. Terus sebelum itu sebelum mendongeng ya itu ada 6 manfaat eh, bagi anak usia dini ya. Yang pertama itu bisa melatih konsentrasi. Kenapa bisa melatih konsentrasi? Karena anak ketika dibacakan dongeng itu akan fokus mengingat siapa yang dibicarakan, siapa yang didongengkan, di mana tempatnya, itu akan fokus anak itu. Terus yang keduanya juga bisa mengembangkan kemampuan berbahasa secara terus-menerus. Jika didongengkan terus-menerus akan menambahkan bahasa atau kosakata baru. Jadi anak itu dalam berbahasa juga akan berkembang. Terus yang kedua, yang ketiga, mengasah ketajaman memorinya. Kenapa mengasah ketajaman memorinya? Karena si anak itu akan berusaha mengingat apa yang dibacakan atau yang didongengkan oleh ibunya. Jadi nanti secara tidak langsung juga nanti ke temannya atau ke ibunya atau ke kakaknya nanti bercerita apa yang didengar atau apa yang didengar ketika ibunya mendongengkan. Terus dia juga merangkai kata-kata sendiri, terus bercerita sendiri dengan bahasanya sendiri gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu menumbuhkan minat baca. Nah, dari mulai mendengarkan jadi anak itu penasaran dengan buku-buku yang lainnya gitu ya. Terus yang kelima juga bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Banyak bertanya si anak itu ketika kita mendongeng, "Ibu, kenapa ini seperti ini?" atau apa bagaimana, itu biasanya akan menumbuhkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Terus yang keempat yang terpenting adalah yang terakhir, yang keenam, bisa menjalin kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi sesibuk apapun orang tua, sebaiknya itu meluangkan waktu baik 10 menit atau 15 menit untuk sekedar mendongengkan atau bercerita ketika anak tidur. Nah, di sini Naila ya akan diceritain dongeng sama ibu tentang karena berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai manusia yang dapat berdialog dengan segala binatang. Selain seorang nabi, beliau juga seorang raja yang arif dan bijaksana. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan Ratu Bilqis yang dibantu oleh jin ifritnya. Naila masih ingat gak Ratu Bilqis itu yang menyembah apa? Penduduknya itu yang menyembah matahari ya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman dengan ditemani oleh jin ifrit berkelana antara langit dan bumi. Dalam pengembaraan itu, Nabi Sulaiman sampai di atas sebuah samudra yang bergelombang sangat besar. Untuk mengendalikan gelombang itu, ia memerintahkan angin agar tak bertiup terlalu kencang. Maka tenanglah samudra itu. Dari atas samudra yang kini telah tenang, Nabi Sulaiman tiba-tiba melihat sebuah cahaya yang berasal dari dasar samudra. Kemudian diperintahkanlah
jin Ifrit untuk menyelam dan melihat benda apa yang bersinar begitu indahnya. Nah, ketika jin Ifrit menyelam ke dasar samudra, dilihatnya sebuah kubah yang terbuat dari permata putih tanpa lubang, dan ternyata sinar matahari memancar sampai ke atas permukaan. Samudra itu datangnya dari kubah tersebut. Oleh jin Ifrit, kubah itu kemudian diangkat ke atas samudra dan ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Melihat kubah tanpa lubang yang terbuat dari permata itu, Nabi Sulaiman menjadi heran. Kubah apa gerangan ini? Dan kenapa berada di dalam dasar samudra? Gumamnya. Dengan memohon pertolongan Allah, Nabi Sulaiman membuka tutup kubah itu. Dan betapa terkejutnya ketika melihat ada seorang pemuda yang tinggal di dalamnya. Siapakah engkau ini? Termasuk jin atau manusia dirimu? Tanya Nabi Sulaiman keheranan. Aku adalah manusia, jawab sang pemuda itu dengan tenang. Bagaimana kau bisa memperoleh karomah seperti ini? Tanya Nabi Sulaiman lagi. Pemuda itu kemudian menceritakan riwayatnya bagaimana hingga dirinya memperoleh karomah dari Allah dan bisa tinggal di dalam kubah dan berada di dasar samudra. Dulu ketika ibunya masih hidup, yang saat itu sudah tua dan renta, pemuda itu yang memapah dan menggendongnya kemanapun pergi. Pemuda itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ibunya selalu mendoakan anaknya. Salah satu doanya yaitu ia mengharap anaknya selalu diberi rizki dan perasaan yang puas diri, dan semoga anaknya ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada di bumi dan tidak ada di langit. Nah, setelah ibunya wafat, aku menyusuri sepanjang pantai, dan dalam perjalanan itu kulihat sebuah kubah yang terbuat dari permata. Ketika ku dekati kubah itu, tiba-tiba terbuka pintunya sehingga aku dapat masuk ke dalamnya. Tutur pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal dapat berjalan di atas langit dan di bumi, menjadi kagum terhadap pemuda itu. Bagaimana kau bisa hidup di dalam kubah yang berada di dalam dasar samudra? Tanya Sulaiman ingin tahu lebih lanjut. Di saat berada di dalam kubah, aku sendiri tak tahu tengah berada di mana, di langitkah atau di bumi. Tetapi Allah selalu memberi rizki kepadaku. Bagaimana Allah memberi makan dan minum kepadamu? Jika aku merasa lapar, Allah menciptakan pohon dan tanaman di dalam kubah. Buahnya itulah yang kumakan. Bila aku merasa haus, maka keluar air yang sangat bersih. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Lalu bagaimana kau mengetahui perbedaan antara siang dan malam? Nabi Sulaiman terus bertanya. Beliau semakin keheranan. Bila telah terbit fajar, kubah itu menjadi putih. Dari situ aku mengetahui kalau saat itu adalah siang hari. Bila matahari terbenam, saat malam tiba, kubah akan menjadi gelap. Mendengar kisah tersebut, Nabi Sulaiman mengangguk-ngangguk. Sungguh besar kuasa Allah atas diri pemuda itu. Selesai menuturkan kisahnya, pemuda itu kemudian berdoa kepada Allah. Maka pintu kubah itu pun kembali tertutup dan pemuda tersebut tetap tinggal di dalamnya. Jin Ifrit kemudian mengembalikan kubah itu ke tempat asalnya, yaitu dasar samudra. Demikianlah karomah. Terang teh karomah lah. Karomah teh diberikan kepada orang yang inilah yang baik, yang mempunyai keunggulan, ya. Terus bagi seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau nanti Naila disuruh sama ayah sama ibu gimana? Harus apa? Harus gimana? Harus nurut. Kalau kalau tidak boleh marah-marah gitu ya. Tidak apa lagi? Tidak boleh berbicara kasar gitu, Hon? Ya? Berarti kalau Lala mau surga enggak? Mau surga? Yang diceritakan tadi kan Allah sudah memberikan kelebihannya di dunia, apalagi di akhirat, di surga akan indah sekali nanti ya. Ada ketemu Allah ya. Iya, begitulah ya cerita sedikit tentang pemuda yang sangat berbakti kepada
orang tuanya. Assalamualaikum. Selamat bobo, teman-teman. Subscribe lo ya, jangan lupa. Selamat bobo, teman-teman.